Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ibnu Napala dimanapun berada, selamat datang kembali di channel saya, channel Ibnu Napala. Terima kasih telah bersedia dan semangat menonton. Di bagian ketiga ini saya akan kembali melanjutkan membaca buku yang berjudul Muhammad, Kisah Hidup Nabi berdasarkan sumber klasik, karya Martin Lings dengan nama Islam Abu Bakar Siraj ad-Din. Mari kita berselawat kepada baginda Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mulai. 3. Judul besarnya Quraisy Lembah. Suku bangsa Arab keturunan Ibrahim yang terkuat lainnya adalah Quraisy. Sekitar 400 tahun setelah Masehi, seorang lelaki suku Quraisy bernama Qusay menikahi anak perempuan bernama Hulail, pemimpin Khuza'ah. Hulail menganggap menantunya sebagai anak kandungnya sendiri, sesuatu yang tidak lazim pada bangsa Arab pada masa itu. Setelah Hulail meninggal, melalui suatu perundingan, ditetapkanlah bahwa Qusay menggantikan mertuanya menjadi pemimpin Mekah dan penjaga Ka'bah. Maka Qusay membawa anggota Quraisy yang merupakan keluarga terdekatnya untuk tinggal di Mekah, dekat dengan rumah suci. Mereka adalah Zuhrah, saudaranya, Taim, pamannya, Makhzum, anak pamannya yang lain. Mereka dan keturunannya kemudian dikenal sebagai kaum Quraisy Lembah, sementara sanak Qusay yang lebih jauh tinggal di lembah-lembah yang mengelilingi Mekah dan daerah luar kota dan dikenal sebagai Quraisy pinggiran. Qusay memerintah mereka semua bak seorang raja dengan kekuasaan yang tak tertandingi. Mereka membayarnya setiap tahun dengan domba sehingga dia dapat menyediakan makanan untuk jemaah haji yang tak mampu. Selama ini, para penjaga Ka'bah tinggal di tenda-tenda di sekitar Ka'bah. Sekarang, Qusay menyuruh mereka membangun rumah setelah membangun sebuah kediaman yang luas untuknya yang dikenal sebagai rumah majelis. Semuanya berlangsung dengan harmonis, namun benih-benih permusuhan mulai tumbuh. Suatu karakter khas keturunan Qusay adalah bahwa pada setiap generasi harus ada seorang pemimpin bagi semua. Dari 4 putra Qusay, orang yang demikian adalah Abdul Manaf, yang sudah dihormati pada saat ayahnya masih hidup. Namun Qusay lebih memilih putra pertamanya yang bernama Abildar, meskipun ia yang paling kurang cakap dibandingkan dengan yang lain. Menjelang meninggalnya, Qusay berpesan kepadanya, "Anakku, aku akan menetapkan siapa yang bakal menjadi pemimpin yang harus ditaati oleh semua orang. Tidak ada yang dapat memasuki Ka'bah kecuali engkau yang membukakannya. Selain tanganmu, tak ada yang boleh menandai peperangan bagi kaum Quraisy. Tak ada yang boleh meminum air di Mekah dalam perjalanan hajinya, kecuali engkau yang memberikannya. Tak ada yang boleh makan, kecuali engkau yang memberinya. Tak ada yang boleh mengubah segala urusan Quraisy, kecuali di dalam rumahmu." Qusay mewariskan seluruh hak dan kekuasaannya kepada putra kesayangannya tersebut, termasuk kepemilikan rumah majelis. Abdul Manaf mematuhi keinginan ayahnya tanpa protes. Namun pada generasi berikutnya, separuh kaum Quraisy berdiri di belakang putra Abdul Manaf, Hashim, lelaki yang paling terkemuka saat itu, dan menuntut agar pemerintahan dialihkan dari klan Abdul Dar ke klannya. Mereka yang mendukung Hashim dan saudara-saudaranya itu adalah keturunan Zuhrah dan Taim, serta seluruh anak cucu Qusay selain dari anak pertama. Keturunan Makhzum dan para sepupu yang lebih jauh menerima pemerintahan Bani Abdul Dar. Kaum wanita dari Bani Abdul Manaf kemudian membawa secawan minyak wangi dan meletakkannya di sebelah Ka'bah. Hashim dan saudara-saudaranya serta seluruh pengikutnya mencelupkan tangan mereka ke dalam cawan itu dan mengangkat sumpah bersama untuk tidak saling mengganggu satu sama lain. Masing-masing menggosokkan tangan yang harum di atas batu Ka'bah sebagai tanda tercapainya kesepakatan. Kelompok ini karenanya dikenal sebagai kelompok harum, Al-Mutahayyibun.
Para pengikut Abdildar juga mengangkat sumpah membentuk suatu kelompok yang kemudian dikenal dengan kelompok sekutu Al-Ahlaf. Peperangan benar-benar dilarang, tidak hanya di Ka'bah tetapi juga di dalam kawasan Mekah dengan diameter beberapa kilometer. Kedua pihak harus menegakkan perjanjian demi menghindari pertumpahan darah. Disepakati bahwa keturunan Abdul Manaf berhak menetapkan pajak dan menyediakan makanan dan minuman bagi para jamaah haji. Keturunan Abdul Dar berhak memegang kunci Ka'bah dan hak-hak mereka yang lain, dan tempat tinggal mereka harus diteruskan fungsinya sebagai rumah majelis. Saudara-saudara Hashim setuju bahwa dia yang bertanggung jawab atas kebutuhan para jemaah haji. Saat musim haji segera tiba, Hashim mengumumkan di rumah majelis, "Wahai kaum Quraisy, kamu sekalian adalah tetangga Tuhan, penjaga rumahnya dan tanah suci. Mereka yang datang berziarah adalah tamu Tuhan dan pengunjung rumahnya. Mereka itulah para tamu yang paling patut dihormati. Pada musim haji, sediakanlah makanan dan minuman sampai mereka pulang kembali. Bila harta saya sendiri mencukupi, saya tidak akan membebani kalian semua." Hashim sangat dihormati, baik di dalam maupun di luar negeri. Dialah yang membangun 2 rute perjalanan kafilah besar dari Mekah, kafilah pada musim dingin ke Yaman dan kafilah pada musim panas ke barat Laut Arab, dan di antara 2 musim itu ke Palestina dan Suriah, yang pada masa pemerintahan Bizantium merupakan bagian dari kerajaan Romawi. Kedua rute perjalanan itu mengikuti rute minyak wangi kuno, dan salah satu pemberhentian utama dari kafilah musim panas adalah oasis di Yastrib. 11 hari perjalanan unta ke utara Mekah. Dulu oasis tersebut dikuasai oleh kaum Yahudi, tetapi sekarang dikuasai oleh suku bangsa Arab dari Arab Selatan. Banyak kaum Yahudi masih bermukim di sana dengan kekayaan berlimpah. Mereka terlibat dalam kehidupan masyarakat dengan tetap menjalankan agama mereka sendiri. Seperti masyarakat orang Arab Yastrib, mereka juga memiliki tradisi matriarkal dan secara kolektif dikenal sebagai Bani Qailah, merujuk kemana salah seorang leluhur mereka. Namun mereka sekarang terbagi ke dalam 2 suku yang disebut Aus dan Khazraj, merujuk pada 2 putra Qailah. Salah seorang wanita Khazraj yang sangat berpengaruh adalah Salma putri Amr dari suku Najar. Hashim melamar dan untuk menikahinya. Salma mau asalkan ia tetap diperbolehkan memimpin masyarakatnya. Ketika melahirkan seorang putra, ia mengasuhnya di Yastrib hingga berumur kira-kira 14 tahun. Hashim tidak melarangnya agar si anak tahan terhadap berbagai penyakit padang pasir yang lebih berbahaya bagi pendatang baru ketimbang bagi penduduk asli. Sebab penduduk daerah tropis lebih kuat dibandingkan dengan penduduk Mekah. Selain itu, ia sering pergi bolak-balik ke Suriah sehingga dapat bertemu dan tinggal bersama Salma dan putranya dalam perjalanan pulang dan pergi. Namun, Hashim tidak hidup lama. Pada suatu perjalanan, ia jatuh sakit di Gaza, Palestina, dan di sana ia meninggal dunia. Hashim memiliki dua saudara kandung, Abdul Syam dan Muttalib, dan saudara tiri Naufal. Abdul Syam sangat sibuk dengan kegiatan perdagangan di Yaman dan belakangan juga di Suriah, sementara Naufal sibuk dengan perdagangannya di Irak, sehingga keduanya jarang berada di Mekah untuk waktu yang lama. Atas dasar itu, dan mungkin berdasarkan alasan-alasan lain juga, Muttalib, saudara Hashim yang lebih muda, ditunjuk untuk mengatur persediaan air bagi jemaah haji dan memungut pajak untuk memberi makanan mereka. Dan kini ia merasa bahwa menjadi tugasnya memikirkan siapa kelak yang akan menjadi penggantinya. Hashim memiliki 3 orang putra dari beberapa istrinya selain Salma. Namun konon tak seorang pun dari anak-anak ini yang berarti tak seorang pun dari anaknya sendiri yang dapat dibandingkan dengan anak Salma. Meskipun masih muda, Syaibah, demikian nama putra Salma tersebut, menunjukkan bakat kepemimpinannya. Desas-desus tentang kepandaiannya disebarkan hingga ke Mekah oleh para musafir yang melewati oasis itu. Akhirnya, Muttalib pergi untuk melihatnya sendiri. Setelah mengamati pemuda itu, Muttalib
memohon kepada Salma agar mempercayakan pengasuhan kemenakannya itu kepadanya. Salma tidak ingin melepas putranya dan pemuda itu pun menolak untuk meninggalkan ibunya. Namun Muthalib tidak berkecil hati. Ia meyakinkan mereka berdua bahwa berbagai kelebihan yang ditawarkan Yathrib tak ada artinya dibandingkan di Mekah. Sebagai penjaga rumah suci, pusat agung kegiatan haji dari seluruh jazirah Arab, Quraisy menduduki derajat tertinggi dibandingkan suku-suku lain di seluruh Arab, dan suatu hari nanti Saibah memiliki kemungkinan yang sangat besar menduduki jabatan almarhum ayahnya sebagai pemimpin Quraisy. Namun untuk itu, pertama-tama ia harus bergaul dan bergabung dengan kaum yang akan dipimpinnya. Tidak ada orang asing dari luar yang punya peluang mendapatkan kehormatan itu. Salma tertarik kepada argumen-argumen Muthalib, dan jika putranya pergi ke Mekah akan mudah baginya untuk mengunjungi anak itu, dan begitu pula sebaliknya, maka ia pun mengizinkan putranya pergi. Muthalib membawa kemenakannya di punggung untanya. Ketika memasuki kota Mekah, ia mendengar orang-orang yang ditemuinya di jalan menyapa pemuda asing yang dibawa itu dengan Abdul Muthalib, yang berarti budak Muthalib. "Bersukarialah kalian," jawab Muthalib. "Ia tak lain adalah putra saudaraku Hashim." Mendengar jawaban itu, orang-orang menyambutnya dengan gembira. Berita itu pun tersebar di seantero kota dan menjadi bahan pembicaraan dari mulut ke mulut. Sejak hari itu, pemuda itu terkenal dengan nama Abdul Muthalib. Tak lama setelah kedatangannya, Abdul Muthalib terlibat perselisihan tentang tanah pertanian milik ayahnya dengan pamannya Naufal. Namun, dengan bantuan paman asuhnya dan pengaruh yang dibawa dari Yathrib, Abdul Muthalib berhasil mendapat hak-haknya. Anak muda itu juga tidak mengecewakan harapan yang sudah melekat pada bakatnya sejak awal. Setelah beberapa tahun, ketika Muthalib telah meninggal dunia, tak seorang pun menyoal kualifikasi keponakannya itu untuk memegang tanggung jawab menyediakan makanan dan minuman bagi jemaah haji. Bahkan disebut bahwa Abdul Muthalib berhasil mengungguli ayahnya maupun paman-pamannya dalam menunaikan tugasnya itu. Demikian bagian keempat. Terima kasih sedia menonton. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.